Gaji Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan posisi Nabi setelah Nabi wafat. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar memberikan pidato di depan kaum muslimin. Ia mengatakan bahwa, "Wahai kaum muslimin, taatilah saya selama saya taat terhadap perintah Allah. Namun kalian tidak perlu mentaati perintah ketika saya menyimpang dari perintah Allah." Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar memimpin umat Islam. Pada 6 bulan pertama masa jabatannya, Abu Bakar tidak menerima gaji karena kas Baitul Mal digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di Pasar Baqi, Madinah. Suatu pagi, ketika Abu Bakar akan berjualan ke pasar, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar heran dengan kumpulan kain yang dibawa Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Mau kemana, wahai Khalifah Abu Bakar?" Sambil tersenyum, Abu Bakar pun menjawab pertanyaan Umar, "Mau berdagang ke pasar." Umar yang belum mengerti pun melanjutkan pertanyaannya, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana nasib umat, wahai Khalifah?" Sambil menunjuk kain yang dibawanya, Abu Bakar berkata, "Jika aku tidak berdagang, lalu bagaimana aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku?" Mendengar perkataan Abu Bakar, Umar memutuskan untuk mengajaknya menuju Baitul Mal. "Sudah, kalau gitu, engkau ikut bersama saya menuju Baitul Mal. Di sana engkau akan bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Biar dia saja yang menentukan berapa jumlah gaji yang engkau terima sebagai khalifah." Setelah di Baitul Mal, Abu Ubaidah bersama Umar bin Khattab memutuskan untuk memberikan Abu Bakar gaji sebanyak 6.000 dirham per tahun. Dengan gaji itu, Abu Bakar mencukupi kebutuhan keluarganya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar secara rutin mendapat gajinya dari Baitul Mal. Namun setelah ia sakit, Abu Bakar meminta kepada anaknya yaitu Aisyah untuk mengembalikan semua gaji yang ia terima dari Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Semua uang yang ia miliki sudah ia sedekahkan demi kemaslahatan umat. Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta perah dan sebuah mangkuk, yang seperti pesan Abu Bakar agar Aisyah memberikan mangkuk tersebut kepada khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar patut menjadi contoh teladan para pemimpin umat Islam dalam hal kesederhanaan. Umar bin Khattab pun mendoakan, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada Abu Bakar beserta keluarganya. Abu Bakar dan kain kafan yang lusuh. Abu Bakar adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah. Ia terkenal atas sifat zuhudnya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan posisi beliau menjadi khalifah. Setelah 2 tahun lebih beliau memimpin umat, Khalifah Abu Bakar tiba-tiba jatuh sakit. Aisyah yang khawatir akan kondisi ayahnya, kemudian langsung menjenguknya dan menemukan Abu Bakar sedang terbaring lemah di ranjang. Aisyah pun menawarkan dirinya untuk memanggilkan tabib. "Wahai ayah, bagaimana jika aku panggilkan tabib untuk mengobatimu?" Khalifah Abu Bakar menolak tawaran Aisyah. Beliau mengatakan, "Ayah sudah ditangani tabib." Aisyah masih khawatir dengan kondisi sang ayah, bertanya kembali, "Lalu bagaimana kata tabib?" Khalifah Abu Bakar menjawab sambil tersenyum. Kata tabib, "Ayah boleh melakukan apapun yang ayah inginkan." Abu Bakar yang menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi, meminta Aisyah untuk menyiapkan segala hal terkait dengan pemakaman beliau. Mendengar hal tersebut, Aisyah jadi semakin sedih. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang ayah. Aisyah pun mencoba menyibukkan dirinya dengan menyiapkan setiap keperluan. Di tengah persiapan, Aisyah teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua uangnya sudah mereka sedekahkan demi kepentingan umat. Ia pun bertanya kepada sang ayah, "Dengan kain mana aku nanti mengkafani ayah?" Abu Bakar dengan lembut menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai ketika makmum sholat bersama Rasulullah."
Aisyah bertanya lagi kepada sang ayah, "Baju itu sudah usang, ayah. Apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" Abu Bakar menjawab Aisyah dengan gelengan kepala, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru daripada orang mati." Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Kesedihan atas kematian Abu Bakar tidak saja dirasakan oleh keluarganya, tetapi para sahabatnya juga merasakan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain menguburkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kita harus selalu senantiasa untuk memelihara sifat zuhud hingga akhir hayat. Kisah ular yang menggigit Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Selain itu, ia juga sosok yang rela berkorban demi agamanya. Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar mendengar kabar bahwa kaum Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah. Demi menghindari hal tersebut, atas izin Allah, Rasulullah memutuskan untuk hijrah menuju Madinah yang berada di utara kota Mekah. Nabi berhijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar. Untuk mengelabui kaum Quraisy yang akan mengejar, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur yang berada di selatan kota Mekah. Untuk memastikan keadaan, Abu Bakar mengecek keadaan gua. Setelah dirasa aman, Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Di dalam yang cukup sempit ini, mereka bersembunyi. Saat Nabi telah tertidur, Abu Bakar menemukan sebuah lubang. Karena khawatir kalau lubang itu berisi ular yang dapat membahayakan Nabi, Abu Bakar untuk menutup lubang itu menggunakan kakinya. Tiba-tiba, kaki Abu Bakar yang berada di dalam lubang digigit oleh ular. Abu Bakar merasa kesakitan, namun ia tidak mau berteriak atau meminta tolong karena takut mengganggu Nabi. Keringat mulai bercucuran dari badan Abu Bakar. Tanpa Abu Bakar sadari, keringat-keringat tersebut mengenai wajah Rasulullah dan membuatnya terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, ia mendapati Abu Bakar tengah berkeringat dan menahan sakit di kakinya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau berkeringat?" Abu Bakar pun menjawab, "Kaki saya digigit ular, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu menarik kaki Abu Bakar dan muncullah ular yang menggigitnya. Rasulullah saat itu diberi Allah mukjizat untuk berbicara dengan hewan. Bertanya kepada si ular, "Hai ular, tahukah kau siapa yang kau gigit itu?" "Dia adalah Abu Bakar, salah satu sahabatku." Si ular pun menjawab, "Ya, saya tahu wahai Rasulullah. Sesungguhnya saya ingin sekali bertemu denganmu, tetapi Abu Bakar justru menutup lubangku untuk saya melihat engkau. Maka saya gigit kakinya agar ia mau menarik kakinya." Setelah percakapan itu, Rasulullah meminta si ular untuk pergi. Beliau juga segera mengobati kaki Abu Bakar yang terluka. Atas izin Allah, Rasulullah mengusap kaki Abu Bakar menggunakan tangannya dan seketika itu juga luka yang ada di kaki Abu Bakar langsung sembuh. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan setelah memastikan bahwa tidak ada lagi musuh yang mengejar mereka.